Indonesia, Indonesia. Ya, selamat malam Pak Utoro. Selamat malam Mas Albert, apa kabar? Sehat Mas? Iya, ya sehat Pak. Iya, walaupun Oke. di tengah situasi yang tidak baik kelihatannya ini. Iya, karena Indonesia lagi naik dan ada PPKM. Tapi senang ada Iya. beberapa rekan-rekan juga teman-teman juga peserta guru coach Pak yang hadir dan bergabung Oh, pada oke. malam hari ini. Iya, selamat malam Wow, luar biasa. saudara Ibu Eva. Ya, lalu ada teman-teman Iya, yang lain. Terima kasih. ini. Dan Mhm. ya, silakan Pak kalau mau ada yang mau disapa-sapa. Oh, oke, terima kasih Ya, Mas Albert. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan Mas Albert. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Bagaimana hubungan antara keluarga dengan bangsa. Keluarga adalah tiang bangsa. wow, oke. Selam- Oke, kita mulai. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Pak, ini keluarga adalah tiang bangsa. Ini Ya, berarti kalau hukum sebab akibat itu kan sebabnya keluarga, akibatnya bangsa ya Pak ya. ya betul. Nah, kalau padahal nih ya, lagi situasi yang sulit ini banyak yang nyinyir nih Pak, gitu ya, banyak yang kebalik-balik gitu ya. Kalau defaultnya pakai kalimat tadi, itu eh, banyak yang gini, wah pemerintah nih, akibatnya gara-gara pemerintah ini akibatnya keluarga saya begini. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan, akhirnya keluarga kami begini karena akibat dari pemerintah. Nah, sementara pada malam hari ini itu kita sedang membahas tentang sebab akibatnya keluarga kuat, bangsa kuat gitu ya Pak ya. Keluarga Ya, adalah tiang bangsa gitu. Nah, boleh Pak dikupas dulu nih di awal ini Pak. Kenapa Bapak yang menaruh sebabnya di keluarga nih Pak gitu ya. Kenapa mhm. keluarga yang mempengaruhi bangsa gitu Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus, Mas Albert. Dan kalau kita melihat buku-buku tentang sejarah manusia, antropologi dan sebagainya gitu ya, Mas. Jadi perkembangan Ya, manusia ini dimulai dari individu, gitu kan. ya. Dulu sekali bangsa itu nggak pernah ada. Yang ada adalah Hmm, manusia-manusia yang hidup sendiri-sendiri, yang bahkan hmm, mungkin mereka saling berperang antara satu dengan yang lain untuk merebutkan makanan, merebutkan tempat tinggal, merebutkan ya, kehidupan gitu ya. Terus kemudian ya. akhirnya mereka menyadari bahwa mereka perlu kekuatan, mereka perlu bersatu gitu. Kalau Hmm, saya dengan Mas Albert tempat tinggalnya sama, ya saya akan ya, Mas Albert daripada kita berperang, mendingan kita bersatu, kemudian menjaga diri secara bersama-sama untuk menghindari serangan dari orang lain atau kelompok orang yang lain gitu ya. ya. Jadi dari cerita itu bisa kita simpulkan Mas Albert bahwa bangsa itu terjadi setelah keluarga. Jadi Hmm, keluarga dulu muncul baru bangsa. Kesadaran berbangsa itu adalah kesadaran untuk menciptakan rasa aman bersama-sama, membangun sebuah masyarakat atau peradaban bersama. Jadi hmm, inilah yang mengilhami kita saya untuk hmm. membahas tentang keluarga ini adalah tiang bangsa. Karena bangsa ini nggak Hmm. ada kalau nggak ada keluarga. Kemudian keluarga ini Oh, juga merasa tidak aman, tidak mendapatkan kualitas dan seterusnya ya syarat-syarat peradaban itu kalau tidak ada bangsa. Dan bangsa ini karena memiliki peran dan fungsi sehingga dia juga perlu struktur organisasi kan ada ketuanya, mungkin dahulu ada ketua adat, kemudian ada ya, perangkat-perangkat di bawahnya. Kalau sekarang mungkin ya, kita punya pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi ya. dari situ kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa memang bangsa ini adalah tersusun dari keluarga, sehingga tidak salah kiranya kalau keluarga ini disebut sebagai tiang bangsa, Mas. Oke Pak, makasih. Hmm. Ya, jadi kalau keluarga adalah tiang bangsa, kan ini bukan sekedar kawin mengkawin atau sekedar menggerombol begitu ya Pak ya. Tentu Ya, ada hal yang apa ya, yang
esensi gitu yang lebih dari Iya. itu yang ditambahkan apa yang harus ada di dalam sebuah keluarga sehingga itu memengaruhi bangsa gitu, Pak. Ya, oke. Jadi Hmm, yang jelas bahwa apa ya, kalau kita kembali ke apa namanya, kembali ke kita sebagai orang Indonesia ya Mas Albert ya, ya. kita memiliki value, kita memiliki Hmm, nilai-nilai apa ya, yang kita ingin nilai-nilai itu disadari, difahami bersama oleh bangsa itu atau masyarakat yang akan hmm, dibentuk oleh negara. Nah, nilai-nilai itu apa sih? Yang jelas pertama adalah nilai ketuhanan. Jadi karena kita hmm, orang Indonesia, maka semua keluarga berharap bahwa mereka bisa berhubungan dalam tanda kutip ya dengan Tuhan, ya, dengan lancar, dengan bebas, dengan aman, dengan penuh kualitas gitu ya Mas. Eh, ya. dan apa namanya, untuk mendapatkan kebebasan itu, maka mereka berharap mereka bisa berada di sebuah bangsa yang menghargai hal itu atau nilai yang Hmm, pertama itu yaitu ketuhanan. ya, Dan tentu ya. apa namanya, nilai ketuhanan itu munculnya dari bangsa, kebutuhannya muncul dari keluarga, sorry. Hmm, Kebutuhannya ya. muncul dari keluarga. Kemudian yang kedua Hmm, tentu setiap keluarga memiliki keinginan untuk apa ya? Mereka di apa namanya, dihargai, dihormati sebagai manusia usia, ya. yang apa, berharga, mulia, Bermartabat, layak, ya. ya bermartabat ya. Jadi dengan adil dan beradab tentu saja. Ya, Kemudian kita ingin bersatu lah, karena bersatu itu lebih menguntungkan, ya kan. ya, Kemudian yang keempat ya. adalah ya kita perlu ada yang memimpin, perlu ada yang memimpin. Hmm, Kemudian dalam proses dalam hubungan antara yang dipimpin dengan memimpin ini perlu ada musyawarah, perlu ada mufakat. ya. Kemudian ada hikmah kebijaksanaan yang meliputi leadership ini. Kemudian ada keadilan Ya, sosial bagi seluruh anggota bangsa itu. Jadi ya, nilai-nilai bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah tercantum atau tercermin di Pancasila ya, dasar negara kita ya, sebagai value ya. bangsa kita. Dan itu sebenarnya adalah harapan dari semua keluarga. Harapan dari Hmm, semua keluarga yang ada di Indonesia, dan berharap mereka bersatu membentuk bangsa Indonesia yang alhamdulillah sudah tercipta selama ratusan tahun ini. Kemudian ya. ya kita hidup di dalamnya dalam suasana yang apa ya, yang berkeadilan sosial, yang apa Ya. namanya, apa, hubungan antara pemimpin yang dipimpin atau pejabat dengan rakyat Hmm, yang apa namanya, baik gitu ya, kemudian menghargai satu dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah kita diberi kebebasan untuk berhubungan dengan Tuhan hmm, kita, gitu ya, dengan sesuai ya, ya, dengan belief kita masing-masing. Itu Mas, dari ya, pandangan ya, saya. ya, ya. Luar biasa. Jadi eh, apa yang menjadi nilai-nilai bangsa ini sekali lagi Pancasila bukan sekedar rumusan, bukan sekedar mantra begitu, tetapi nilai-nilai. Dan nilai-nilai Nilai-nilai, ya, itu muncul dari keluarga begitu ya. keluarga, betul. Itu dari keluarga terlebih dahulu begitu. Jadi Ya, itu yang Pak Utoro sampaikan ya. Jadi, ya. nah sekarang Pak, selain nilai-nilai ada lagi nggak Pak yang di dalam sebuah keluarga yang mempengaruhi berkaitan dengan sebuah bangsa ini Pak? Nah, ini apa yang menarik ya. Jadi di dalam Ya, sebuah bangsa itu sebenarnya tidak aja nilai-nilai. Ada hmm, dua faktor yang lain, yaitu belief. Belief itu adalah hmm, keyakinan gitu ya. Keyakinan ini hmm, bukan keyakinan yang sempit ya Mas, dalam arti agama ya, gitu ya. Tapi ya, belief ya, kita dalam bentuk mindset. Belief ini kan ya, apa namanya? Belief ini isinya ada tiga kan. Ada apa hmm, namanya, identity, kemudian hmm, ada apa, power ya, hmm, identity, power, dan yang satunya lagi adalah intention. Saya punya hmm, intention, punya mimpi-mimpi, saya punya power, punya kekuatan, saya memiliki identitas. Saya adalah hmm, titik-titik itu. Nah, hmm, kemudian satunya hmm, lagi adalah understanding. Understanding hmm, itu pemahaman, apa-apa yang saya ketahui, apa-apa yang saya pahami, dan apa-apa yang saya maknai. Nah, ini hmm, tiga hal inilah yang akhirnya belief, value, understanding inilah yang akhirnya membuat apa namanya,
kenikmatan berbangsa gitu ya, tentang pentingnya bangsa, tentang pentingnya, tentang bermanfaatnya kita berada di sebuah bangsa. Karena dengan, coba bayangkan Mas, kalau misalnya kita punya power yang luar biasa. Contoh yang paling mudah gini, kalau saya punya rumah mewah gitu ya Mas, rumah paling bagus, mobil paling mewah gitu ya, kemudian punya uang yang sangat banyak gitu, tapi kita cuma sendirian di dunia. Sepertinya kurang keren gitu ya, terus buat apa gitu. Dan sehingga berbangsa ini juga menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi media bagi kita untuk menunjukkan identitas saya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita bicarakan Mas, karena sebuah bangsa itu bukan sesuatu yang homogen gitu ya. Bangsa ini terdiri dari identitas-identitas yang berbeda-beda, tetapi mereka punya value yang sama, keinginan yang sama, dan mereka ingin hidup bersama dengan pemahaman yang mungkin berbeda-beda juga ya. Jadi belief dan pemahamannya berbeda-beda, tetapi mereka punya value yang sama. Lah value inilah yang diharapkan akan bisa menjadi pengikat atau perekat apa namanya, individu-individu yang ada di bangsa itu, Mas Alvin. Iya, Pak. Mungkin boleh ada contoh, Pak, berkaitan dengan belief, Pak, atau understanding ini, yang dinamika yang terjadi di keluarga dengan relasinya dalam sebuah bangsa, Pak. Identitas, bahwa identitas apa di dalam keluarga dengan identitas bangsa ini gimana, Pak, kaitannya gitu, Pak? Ya, contoh misalnya gini, Mas. Keluarga saya berasal dari keluarga guru. Bapak saya guru, kemudian apa namanya, keluarga besar saya banyak yang jadi guru. Jadi identitas keluarga kami itu adalah keluarga guru. Meskipun akhirnya kita terpecah-pecah gitu ya, tapi tetap apa yang kita lakukan akhirnya menjadi guru. Adik saya menjadi guru, saya sendiri menjadi trainer. Kemudian beberapa saudara yang lain juga melakukan profesi yang sama. Kami adalah keluarga guru. Kami memiliki kekuatan untuk bisa membantu orang lain memahami atau belajar sesuatu. Kemudian kami juga punya tujuan, punya intention bahwa alangkah indahnya kalau seluruh bangsa Indonesia ini menjadi bangsa-bangsa yang pintar, bangsa yang mandiri, banyak bangsa yang punya keterampilan dan bisa hidup di atas kakinya sendiri. Kemudian juga memiliki attitude yang apa namanya, yang beradab gitu ya, yang adil dan beradab. Itu adalah belief dari keluarga kami. Jadi belief tadi isinya adalah identity, kemudian power dan intention. Kemudian kami juga punya understanding yang mungkin yang khas, yang berbeda dengan keluarga yang lain. Kami memiliki pengetahuan yang mungkin berbeda. Kami memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarga yang lain. Kami mungkin juga memiliki pemaknaan yang berbeda dengan keluarga yang lain. Tetapi itu tidak ada masalah, karena kami memiliki value yang sama dengan para tetangga-tetangga kami. Kami memiliki value tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang kerakyatan dan keadilan yang sama. Sehingga meskipun keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami itu berbeda-beda, ada yang merupakan keluarga guru, ada keluarga entrepreneur, ada keluarga petani, ada keluarga dan sebagainya, tetapi tidak masalah, kita living in harmony. Karena kita memiliki value yang sama. Contohnya mungkin seperti itu, Mas. Iya, iya. Jadi Pancasila ini sungguh mengagumkan. Berarti bukan sekedar formula, bukan rumusan ya tadi, tetapi juga apa ya, semacam perekat ya. Jadi sebuah pembentuk. Jadi kalau misalkan tadi walaupun understanding berbeda, walaupun mungkin tadi beliefnya berbeda. Ya, tapi gara-gara tambah satu tambah satu unsur atau entitas Pancasila ini ya, kita maknai nilai itu ya, akhirnya bisa mewujud dalam menjadi Indonesia ini, bangsa Indonesia ini. Jadi luar biasa sekali gitu ya, bukan sekali lagi bukan sekedar apa ya, padahal kan ini 250 juta orang nih katakanlah, 270 orang. Itu bayangkan berarti untuk bisa sampai ada hari ini dengan understanding yang berbeda, dengan belief yang bervarian seperti itu berarti sangat benar-benar sakti gitu ya, Pancasila itu. Sakti betul, gitu betul, ya. Sangat sakti.
gitu. sangat sakti. Iya. Nah, Dan memang Pancasila ini sesuatu yang dibutuhkan, Mas. Sesuatu yang dibutuhkan. Contoh misalnya gini, contoh yang paling mudah aja ya. Nilai yang ketiga, yaitu persatuan. Nilai persatuan ya. Bayangkan ya, kalau nilai persatuan ini ada, tetapi tidak ada yang disatukan, Mas. Tidak ada yang disatukan. Jadi akhirnya ya nggak ada apa-apa gitu. Dan tapi betapa kalau kita punya kekuatan-kekuatan kemudian disatukan, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian contoh yang lain misalnya tentang ketuhanan. Ketuhanan itu kan tidak bisa hanya dilihat dari hubungan antara kita dengan Tuhan aja, Mas. Karena dalam semua agama kayaknya menjelaskan bahwa hubungan antara kita dengan Tuhan itu juga ada implikasinya dengan hubungan kita dengan manusia gitu ya. Indikator bahwa hubungan kita dengan Tuhan bagus itu adalah ketika hubungan kita dengan manusia bagus gitu kan. Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang gitu ya. Ketika kita dekat dengan sesuatu atau zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pasti otomatis kita menjadi orang yang pemurah dan penyayang ya, Mas. Kalau saya bergaul dengan Mas Albert misalnya, seseorang yang pintar gitu, maka saya jadi pintar kan. Ketika saya ketemu dengan orang lain, saya mungkin bisa menjelaskan sesuatu yang sebelumnya saya tidak bisa menjelaskan sebelum saya ketemu dengan Mas Albert gitu. Jadi ketika kita berhubungan berketuhanan dengan Tuhan, maka indikator yang bisa kita lihat juga adalah bahwa orang itu berhubungan baik dengan orang lain. Artinya apa? Kalau kita tidak berbangsa, bagaimana kita bisa mendapatkan indikator itu? Kalau misalnya kita hidup di hutan sendirian, Mas, hubungan kita dengan Tuhan bagus, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan gitu ya? Mengimplementasikan kualitas atau hasil dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya mungkin kita bisa berhubungan baik dengan tumbuhan dan hewan gitu ya. Tapi kayaknya kurang keren ya. Iya. Ini kalau sudah bahas tentang keluarganya nih ya, dari sisi keluarga. Jadi kalau keluarga adalah tiang bangsa, jadi sebabnya dari keluarga. Kita sudah bahas tentang keluarganya. Nah sekarang kalau dampaknya nih Pak, ketika keluarga itu kuat adalah tiang bangsa. Nah, apa yang terjadi Pak? Perubahan apa yang terjadi dalam sebuah bangsa ketika keluarga-keluarga itu kuat gitu Pak? Yes. Ya otomatis minimal Mas. Ketika keluarga-keluarganya kuat gitu ya, maka bangsanya akan kuat. Ketika warga-warganya kuat, maka RT itu akan menjadi kuat gitu ya. Saya pernah hidup di beberapa komunitas Mas. Dari berada di RT yang berbeda, kebetulan beberapa kali saya pindah kota, kabupaten gitu. Setiap tempat yang saya tinggali itu iuran RT-nya bisa beda-beda, Mas. Oh ya. Di RT 1 iurannya sekian, RT yang lain RT-nya sekian. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa semakin kuat warganya, RT-nya semakin kuat. Atau komunitas itu semakin kuat. Finansialnya kuat, keamanannya kuat, kebersihannya kuat, kemudian hubungan antara satu dengan yang lain kuat, kegiatan beragamanya kuat, kayak gitu. Ketika warga-warganya kuat gitu. Tetapi sebaliknya, ketika warganya kurang kuat, maka kemungkinan besar hal-hal itu menjadi tidak kuat gitu, Mas, kira-kira. Jadi artinya apa? Yang membuat bangsa ini kuat adalah keluarga itu, atau elemen-elemen dari bangsa itu, Mas. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya kayak gini ini karena bangsa kita atau pemerintah kita yang bla 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 itu secara logika gitu ya, secara logika itu adalah kebalik gitu. Secara logika adalah kebalik. Karena semestinya gitu ya, semestinya kita yang butuh bangsa, kita yang butuh pemerintah gitu ya. Makanya ada banyak tokoh pendahulu kita yang mengatakan jangan pikirkan apa yang kamu terima dari pemerintah atau dari bangsa, tetapi apa yang kamu bisa berikan. Karena bangsa itu yang bikin ya kita, kemudian yang membutuhkan ya kita gitu. Sehingga bukan sesuatu yang perlu kita minta, tetapi apa yang bisa kita beri gitu. Apa yang bisa kita beri. Kayak kita sama rumah gitu ya, Mas. Kita bikin rumah. Itu yang butuh siapa, Mas? Kita kan, Mas. Yang butuh kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya setiap bulan, setiap tahun kita selalu menganggarkan biaya untuk memperbaiki rumah.
merenovasi rumah, mengecat rumah, menanam tanaman-tanaman, menanam buah-buahan, dipasangi dengan lukisan-lukisan yang indah, diisi dengan meja kursi, dijaga kebersihannya setiap hari gitu ya Mas. Ya. Itu karena rumah yang membutuhkan kita, bukan rumah yang membutuhkan Hmm. saya. Nah, kalau Ya, kita ya. misalnya kita sedang kesusahan, kita sedang kesulitan, terus kita nyalain rumah, ya habis rumah kita kayak gini sih ya, ya itu Hmm. pola pikir yang kebalik ya. Ya, 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 ya. Pola pikir yang kebalik. Dia perlu membaca buku berpikir terbalik, Mas. Iya, iya, iya. Buku berpikir Jadi terbalik. silakan kalau Bapak Ibu ya pengen belajar nih tentang berpikir terbalik, ya silakan menghubungi di IG-nya Pak Bisa DM Muhammad saya. Utoro. Iya, bisa DM ke Pak Utoro karena Pak Utoro Iya, ini iya. kelihatannya satu dari 3 penulis ya Pak ya. Betul ya? Satu dari 3 penulis, saya, Coach Istoto, Ya, dan Bro Wiryawan Sofyan. Nah, kebetulan iya. buku yang ada di tempat saya stoknya udah habis, Mas. Per minggu Oh, kemarin, oke. jadi nanti kalau teman-teman Ya. ada yang butuh, nanti akan saya forward ke Bro Istoto sama Bro Wiryawan Oke. Sofyan. Karena kayaknya mereka masih punya stok dan mungkin beberapa saat lagi kita akan cetak ulang lagi, Mas. Kita udah Wow, beberapa ya. kali cetak ulang dan alhamdulillah ludes. Bukunya Dan buku saya bersyukur masih kebagian yang cetakan terakhir kemarin ya Pak di Shopee. Ya, jadi bisa didapat dari Shopee masih ya Pak? masih bisa dibeli Masih, dari ya. Shopee, dari Hmm, Tokopedia maupun dari Bukalapak juga ada. Silakan hmm. teman-teman bisa mengakses atau kalau mau mudah silakan bisa kontak saya. Nanti saya Iya, ya. segera kirimkan. Jadi buku berpikir Oke. terbalik ini adalah sebenarnya buku berpikir normal, Mas. Tetapi buku Hmm. berpikir normal bagi orang-orang yang sedang pikirannya terbalik gitu. Sehingga mereka Ya. bisa kembali normal supaya supaya mereka supaya berpikir terbalik supaya normal gitu Mas. Kayak tadi misalnya, kalau saya meminta sesuatu dari rumah ya kemon, nggak masuk akal kan Mas. Kalau saya Betul. meminta sesuatu dari bangsa ya kemon gitu ya nggak masuk Ya, akal. Mestinya saya ya, berpikir ya. bagaimana bangsa ini menjadi kayak rumah tadi Mas. Catnya bagus, ada tumbuh-tumbuhannya, ada bunga-bunganya dan seterusnya gitu. Ya, ya. Pak, itu tadi kalau disebut berpikir, pola pikir gitu ya, itu Mhm. kan kelihatannya juga bisa diartikan pemaknaannya ya Pak. Pemaknaannya, Pemaknaan. ya Ya. pemaknaannya berbeda begitu atau pemaknaannya terbalik gitu ya. Mhm. Betul ya Pak? Bisa dikatakan begitu nggak Pak? Iya, betul. Jadi ya, pola pikir itu ada 3 tadi, Mas. Ada pengetahuan, ada pemahaman, dan pemaknaan. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang saya ketahui. Mungkin dari Hmm, belajar, dari melihat, dari membaca hmm, buku, dari ikut training, dan sebagainya. Nah, hmm, pemahaman adalah pengetahuan yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Saya hmm, saya mengetahui, tetapi karena pengetahuan itu kemudian saya amalkan misalnya, atau saya hmm, alami gitu ya, kemudian hmm, akhirnya saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Minimal 2 sudut pandang lah gitu ya, itu jadinya pemahaman. hmm, Jadi apa hmm. bedanya mengetahui dengan memahami adalah saya mengetahui dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian kalau Dan itu yang disebut, memaknai, hmm, ya, hmm. kalau Jadi maksudnya yang understanding ya memahami itu kalau memaknai, memahami understanding, tadi. betul. Ya, Understanding itu ada 3 Mas unsurnya. Jadi yang hmm, pertama adalah pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang hmm, ketiga ya, pemaknaan. Pemaknaan. ya, Nah, ya, ya, pemaknaan ini adalah memberi arti atau memberi makna kepada apa yang saya ketahui dan pahami yang membuat saya menjadi lebih termotivasi untuk memperhatikan, melakukannya atau menyadarinya. hmm, oke. Berarti kalau sebelum itu eh, ini Pak, sorry ini agak di luar topik ini sedikit istilah. Kalau Ya. world view gimana Pak ya? Kalau sudut pandang itu yang world view, kalau penerjemahan world view itu sebelum berarti Pak, sebelum understanding Iya, sudut atau pandang itu adalah pengetahuan kan, Mas. Saya hmm, mengetahui sesuatu berdasarkan sudut pandang saya. Jadi kayak saya hmm, misalnya sekarang ya, melihat ya, HP saya ini kan, saya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di layar HP ini karena saya hmm, menggunakan sudut pandang melihat HP ini, Mas. Tetapi saya ya, tidak bisa melihat hal-hal yang lain gitu kan. Saya tidak ya, bisa ya, melihat yang lain karena saya hanya menggunakan satu sudut pandang.
Tetapi ketika setelah ini saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ternyata HP ini tipis bentuknya kalau dilihat dari samping gitu ya. Kalau dari depan dia lebar gitu. Akhirnya saya menjadi lebih memahami tentang bentuk HP itu adalah seperti itu. Nah, kemudian setelah saya sudah paham, maka saya memberikan makna. Maknanya adalah HP ini adalah alat komunikasi, HP ini adalah sumber pengetahuan, HP ini adalah sesuatu yang bisa mencatat aktivitas saya. Di aplikasi yang ada di dalamnya, saya menjadi bisa memanfaatkan berbagai tools gitu. Jadi maknanya bisa bermacam-macam atas HP yang saya pahami. Gitu Mas Albert. Oke, ya. Ini walaupun sedikit di luar alur atau ini, tetapi menurut saya justru baik ya. Berarti untuk understanding, tadi kan dikatakan understanding keluarga bisa berbeda dengan understanding keluarga lain atau tetangga. Nah, itu berarti kita bisa bergeser juga ya Pak, dalam kita pribadi atau keluarga ini juga bisa dalam proses waktu understandingnya bisa berubah begitu kan ya, bisa berubah. Nah, salah satunya tadi menarik ketika dijelaskan Pak Utoro tadi adalah sudut pandang ya Pak, tadi yang mudah dicontohkan handphone tadi ya. Berarti apa ya, dalam relasi kita di dalam berbangsa ini adalah menarik sekali kalau kita tidak hanya dari satu sudut pandang, bisa mencoba untuk lihat sudut pandang yang lain sehingga understanding kita bisa berubah atau bertumbuh dengan lebih baik gitu ya, katakanlah lebih tepat atau lebih bisa menyesuaikan gitu ya, lebih fleksibel begitu ketika kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda begitu. Betul ya Pak ya prosesnya, understanding itu. Sehingga dengan itu juga akan kembali lagi kepada nilai-nilai persatuan Indonesia misalkan, itu jauh lebih bisa tertolong gitu ya Pak, bisa saling ini mempengaruhi gitu ya, jadi nilai-nilai itu lalu understandingnya sendiri juga ketemu caranya gitu ya, bisa klop gitu ya Pak. Betul Mas Albert. Dan kalau kita bagi teman-teman yang mungkin pernah belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, di sana ada sebuah teori atau presposisi yang berbunyi seperti ini. Setiap orang adalah model of the world. Jadi setiap orang adalah model of the world. Model of the world itu artinya apa? Setiap orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam rangka mereka melihat dunia, Mas. Jadi bagaimana saya melihat dunia, dengan Mas Albert melihat dunia, dengan orang-orang lain melihat dunia itu berbeda-beda. Dan setiap orang adalah model of the world. Dan kita tidak pernah bisa tahu 100% apa yang ada ketika Mas Albert melihat dunia. Mas Albert juga nggak tahu secara persis 100% seperti apa dunia yang ada dalam pikiran saya gitu. Sehingga ada sesuatu yang menarik ketika kita menjadi sebuah bangsa, Mas. Jadi untuk kita bisa memahami, melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda itu, kita tidak perlu terlalu repot. Saya perlu melihat dari sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini. Kita cukup menanyakan aja dengan penuh penghargaan dan penuh penghormatan sudut pandang orang lain. Karena setiap orang adalah model of the world. Jadi kalau misalnya saya di sekitar saya ada 5 orang gitu ya Mas, 5 tetangga gitu, minimal saya bisa punya 6 sudut pandang. Sudut pandang saya sendiri, sudut pandang mereka. Dengan bertanya kepada Mas Albert misalnya, Mas Albert, apa pandangan atau sudut pandang Mas Albert tentang kesehatan, tentang entrepreneurship, tentang guru, tentang belajar, tentang kebangsaan dan sebagainya. Kemudian kalau kita open mind, menghargai Mas Albert, menghormati Mas Albert, dan menghargai bahwa Mas Albert ini adalah model of the world, maka saya akan mendengarkan, saya akan mempelajari. Oh, ternyata dunia menurut Mas Albert seperti itu. Dan saya menjadi punya pengetahuan baru. Sehingga saya bisa melihat dunia dari 2 sudut pandang nih. Sudut pandang saya sama sudut pandang Mas Albert. Ya. Bayangkan kalau kita nggak punya bangsa, Mas. Kita hidup sendirian kayak gitu, kita mikir-mikir. Seandainya saya orang lain gitu ya, bagaimana orang lain melihat? Mungkin sampai tentang hal ini, apa sudut pandang Mas Albert tentang hal ini, maka saya mendapatkan pencerahan gitu Mas, pencerahan dari orang-orang yang ada di sekitar saya.
Kemudian saya tinggal Iya. memaknai aja. Bagaimana pemaknaan ini juga bisa ditanyakan kepada orang lain, Mas. Apa sih Mas Albert makna Indonesia bagi Mas Albert misalnya? Iya. Kemudian Mas Albert menyebutkan Indonesia bagi saya adalah anugerah, anugerah dari Tuhan. Oke, dan saya mungkin nggak pernah terpikir itu. Kemudian wow, keren. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk mengakuisisi makna itu. Makna yang saya dengar dari Mas Albert. Wah, benar Indonesia adalah anugerah. Sebelumnya saya belum pernah memikirkan hal itu. Saya melihat Indonesia ini sebagai sumber daya, bukan anugerah. Gitu Mas Albert. Ya, menarik. Dan kalau tadi bicara soal sudut pandang dan dalam skop yang lebih kecil, itu keluarga yang kita bicarakan topik pada malam hari ini, karena itu juga terjadi Pak antara suami istri dan orang tua anak, anak orang tua, itu kan sangat apa ya, itu kan terjadi begitu ya, sudut pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pemaknaan yang berbeda. Dan menariknya itu rencananya September awal ya Pak, kita akan yang kita akan buat gitu ya, program untuk bagaimana orang tua menjadi coach gitu ya Pak, atau orang tua coach ya. Iya. Jadi kita ada rencana nih ya, bulan September kita akan buka semacam training atau kursus parenting gitu ya, dengan judul orang tua idola, atau bagaimana menjadi orang tua idola karena hal ini Mas. Jadi tadi konsepnya adalah bahwa setiap keluarga bisa punya belief, bisa punya understanding yang berbeda-beda, tetapi ketika kita berada di sebuah bangsa atau masyarakat, maka value-nya sama. Nah, kemudian yang penting adalah, salah satu hal yang penting bagi orang tua ya, para orang tua, bahwa belief dan understanding itu bisa berbeda-beda gitu. Meskipun dia adalah istri saya, meskipun dia adalah anak saya gitu, tapi mereka punya hak, punya kebebasan untuk memiliki belief dan understanding yang berbeda. Itu yang paling penting, Kemudian yang kedua adalah membangun kesadaran kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bahwa mereka boleh memiliki belief, memiliki understanding yang berbeda-beda, tetapi kita berada di sebuah keluarga yang memiliki value yang sama. Dan mari kita samakan value, mari kita perkuat value, mari kita engage value itu sehingga kita menjadi keluarga yang memiliki value yang bagus, yang kuat. Kita boleh punya belief yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda. Kalau misalnya saya pengen anak saya menjadi dokter gitu ya, ternyata anak saya pengen masuk teknik mesin. Dan sekarang udah lulus alhamdulillah teknik mesin, ya silahkan gitu ya. Dia punya belief yang berbeda, punya identity, power, dan intention yang berbeda-beda. Karena dia juga model of the world. Kemudian dia juga mungkin punya pemahaman yang berbeda tentang segala sesuatu. Tetapi kita memiliki value yang sama di dalam keluarga itu. Kemudian mereka juga perlu kita ajarkan bahwa masing-masing keluarga, kita punya keluarga, tetangga kita punya keluarga, orang lain juga punya keluarga. Di RT kita ini saja ada 60 keluarga gitu ya. Mereka punya belief, punya understanding yang berbeda-beda, tapi mereka diikat oleh value yang sama. Demikian juga dengan Indonesia. Kita memiliki individu-individu dengan belief dan understanding yang berbeda, tetapi kita telah sepakat bahwa kita dilingkari atau dilingkupi, dipayungi oleh value yang sama, yaitu value Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. So kita nyaman, damai berada di dalamnya dengan value yang sama itu. Karena ketika kita berada di value yang sama, Mas, efek atau dampak yang segera muncul adalah ketenangan, kedamaian. Saya berada di kayak di rumah sendiri gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau saya feel home gitu ya. Jadi saya di Indonesia ini seperti rumah sendiri. Makanya ketika saya pernah punya pengalaman di luar negeri gitu ya. Kemudian saya ketemu dengan orang Indonesia, padahal saya tinggal di Bogor, dia tinggal di Makassar. Ketika ketemu di luar negeri, kita sepertinya kayak tetangga dekat gitu, Mas. Karena kita merasa memiliki value yang sama, kita punya rumah yang sama,
kita feel at home di tempat yang sama. Jadi ketika kita luar, kita kangen ke arah rumah yang sama. Nah, di samping itu, Mas, kita juga akan mulai tanggal 26 Juli, 26 Juli ya, atau 17 Juli tempatnya. Kita juga akan memulai sebuah training atau sertifikasi yang disebut dengan Guru Coach Indonesia, atau tepatnya Guru Coach Indonesia Emas. Jadi ini menarik, Mas, karena apa? Kalau di luar sana mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah coach gitu ya. Coach atau mungkin apa istilahnya fasilitator gitu ya. Tapi ini kita gabungkan, Mas, guru coach gitu ya. Guru coach itu menjadi satu kata, Mas. Guru coach, bukan guru dan guru yang coach atau coach yang guru, enggak, tapi guru coach gitu. Nah, karena kita meyakini, Mas, tadi setiap individu di bangsa ini memiliki belief dan understanding yang sama, dan kita memiliki value yang sama. Dan apakah serta-merta atau otomatis ketika kita memiliki value yang sama, mereka akan melekat menjadi satu? Belum tentu, Mas. Kita perlu sosok-sosok yang mampu memfasilitasi, yang mampu menjadi guru ya. Guru bukan guru sekolah dasar gitu ya, Mas, tapi guru dalam arti yang sebenarnya guru, yang digugu dan ditiru gitu ya. Di masyarakat. Digugu dan ditiru ada di masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang memfasilitasi proses melekatisasi proses perekatan value ini, Mas. Karena tanpa guru coach, maka kami berpikir bahwa Indonesia Emas tahun 2045 agak kesulitan dilakukan. Apalagi situasi-situasi yang sekarang ini terjadi ya, Mas. Kalau kita lihat, ya mohon maaf beberapa bapak-bapak yang pinter-pinter di TV gitu ya, mereka saling berdebat, beradu pandangan, berkata-kata yang mungkin membingungkan kita. Ini sebenarnya apakah Indonesian Venus bukan? Tapi ya biarin aja lah, mereka mungkin berjuang dengan caranya sendiri-sendiri. Tetapi kita yang berada di bumi Indonesia, yang di grounded ya, Mas ya, yang di bumi nyata, bukan di bumi maya gitu. Kita butuh pelekat-pelekat. Kita butuh lem gitu ya, dalam tanda kutip, yang guru coach tadi, Mas. Guru coach. Jadi guru itu adalah yang digugu, yang ditiru. Coach itu adalah fasilitator, seseorang yang memfasilitasi orang lain menuju kesuksesan bersama. Jadi guru coach ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, harapannya, Mas, ketika nanti batch 1 ini berjalan dan disusul dengan batch-batch berikutnya, dan harapan saya, impian kita adalah nanti ada semacam kayak komunitas guru coach ya gitu ya, 400 atau 500 komunitas gitu ya, kita harapkan nanti ada guru coach seperti itu. Namun kita akan mulai dari yang kecil dulu, Mas. 26 Juli besok kita akan mulai 17 Juli technical meeting, kemudian 26 Juli kita akan memasuki hari pertama dari training guru coach Indonesia. Ini jadi cerita itu, Mas, kita. Saya senang aja nih mempromosikan. Iya. Jadi silakan nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa DM saya atau DM Pak Utoro gitu ya. Jadi untuk kedua program ini, program Juli Guru Coach dan program September tentang orang tua. Iya, jadi parenting. Orang tua. Gitu. Nah, parenting. Ya, jadi menarik sekali ya, bahkan tadi kan dikatakan soal saya membayangkan ini tadi soal understanding tadi ya, prosesnya understanding itu kan melihat handphone ya, yang dilihat oleh indera, yang di dunia luar dilihat oleh indera, lalu kita lihat, kita pahami, lalu menjadi respon kita. Nah, lebih lanjut dikupas dalamnya, ikuti program ini ya. Jadi bagaimana yang kita lihat tentang anak kita ini kan enggak ya, mungkin perlu dilihat dari sudut pandang yang lain ya, seperti tadi handphone itu dilihat kiri kanan gitu. Nah, bagaimana melihatnya, bagaimana membangun komunikasinya dan sebagainya, ikuti September nanti. Nah, lalu Pak, tadi kan kita sudah bicara value, bicara belief, bicara soal understanding. Sebenarnya ini apa, Pak? Gitu kan, ini bahasa-bahasa yang mungkin kemudian mewujudkan apa sih, Pak? Ini ketika ada bicara soal value, belief, understanding, kaitannya menjadi sebuah bangsa ini. Nah, tadi kita bicara keluarga kuat,
membangun bangsa yang kuat gitulah. Kemudian kita bicaranya soal understanding, value, belief, nah, relasinya dengan bangsa ini, Pak. Tiba-tiba wujudnya bangsa. Nah, ini sebenarnya apanya bangsa ini, Pak? Gitu ya, gitu, Pak. Oke, jadi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ini kan akal pikiran kalbunya ya Mas, akal pikiran dan kalbunya, dan apa yang barusan tadi kita bicarakan tentang belief, value, understanding ini kan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dan apa yang kita bicarakan pada hari ini sebenarnya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa kita diberikan itu, dan tentu itu akan menjadi sebuah sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk membangun bangsa ini. Kemudian juga meletakkan pengertian bangsa pada tempat yang benar gitu ya. Seperti analogi rumah tadi. Saya cukup miris Mas, beberapa saat yang lalu saya dikirimi sebuah video yang cukup viral ya. Jadi video itu statement dari seorang anak muda yang baru wisuda, Mas. Seorang anak muda yang baru wisuda, dan dia masih mengenakan toga, masih menggunakan pakaian wisuda. Dan di video itu dia menagih janji. Menagih janji Pak Jokowi tentang 2 juta lapangan kerja yang nanti akan ada dan sebagainya gitu ya. Mirisnya saya adalah wow gitu ya. Ketika belief, value, understanding ini tidak dipahami dengan baik gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadi saya meminta sesuatu pada rumah, bukan saya memberi pada rumah gitu yang dipikirkan. Nah, ketika anak-anak muda Indonesia memiliki mindset yang seperti ini, tentu bisa kita bayangkan Mas, betapa istilahnya betapa lemahnya kita gitu. Nah, kita mau minta sama bangsa, sementara bangsa itu adalah sesuatu yang kita bangun gitu. Kemudian, kemudian kalau ketika kita mau meminta, katakanlah meminta itu oke gitu ya. Terus apa yang Anda sudah berikan? Karena antara meminta dengan memberi ini adalah sesuatu yang transaksional. Dan bayangkan Mas, kalau anak muda Indonesia ini punya mindset kayak gitu, bukan mindset mencipta, bukan mindset memberi, bukan mindset berprestasi gitu ya, kita akan menjadi bangsa yang lemah karena kita hanya menunggu dari pihak eksternal gitu. Saya minta menjadi bangsa peminta-minta gitu. Saya meminta pemerintah, mana tanggung jawabnya untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Itu adalah mindset meminta. Tapi kalau seandainya kita balik Mas dengan kegiatan guru, coach dan orang tua idola itu, harapan kita akan bisa menghasilkan, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala ya Mas, generasi-generasi yang kuat, yang mandiri, yang tidak meminta tapi memberi, yang tidak menggunakan tapi mencipta, tidak mencari lapangan pekerjaan tapi menemukan lapangan pekerjaan misalnya. Ini akan keren gitu ya Mas. Iya, karena saya menduga gitu ya, kenapa kita akan memulai training sertifikasi guru coach Indonesia Emas dan kursus parenting menjadi orang tua idola, karena mungkin beberapa saat yang lalu belum pernah ada training seperti itu Mas. Sehingga akhirnya terjadi generasi-generasi yang meminta, generasi-generasi yang gampang give up, generasi-generasi yang avoid, yang menghindar gitu. Ketika mendapatkan kesulitan dikit, menghindar. Nah, kita ingin tidak seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, mungkin kita akan roboh sendiri, Mas. Tidak usah diserang dari pihak lain gitu ya. Kita mungkin akan roboh sendiri karena kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak kuat. Gitu Mas kira-kira. Oke. Ya, saya tadi terbayang ya kalau disebut tadi yang bukan meminta tetapi memberi, bukan menanti, menagih janji tapi menciptakan gitu. Berarti akan ada harapan muncul banyak entrepreneur depan. Kalau pengertian entrepreneur dalam konteks yang sempit gitu ya, memulai mencipta, itu akan muncul banyak startup baru begitu ya. Jadi suatu harapan yang optimis, suatu harapan yang positif optimis begitu. Nah, sebentar Mas, ini Mas Albert kayaknya sudah mulai menduga apa yang ada di pikiran saya ya. Kenapa Pak? Karena ini sebenarnya 3 pasangan Mas. Jadi guru coach Indonesia, kemudian kursus parenting menjadi orang tua idola. Ini ada satu lagi Mas, entrepreneur leadership. Entrepreneur leadership itu juga nanti berikutnya, insya Allah nanti kalau tadi September,
kalau nggak November Desember kita juga akan menggulirkan sebuah kursus atau apa namanya training sertifikasi entrepreneurship Indonesia. Entrepreneurship Indonesia. Jadi jangan dibayangkan nanti trainingnya hanya tentang apa namanya memberikan pengetahuan, keterampilan, pembekalan entrepreneurship bagi orang-orang yang mau usaha, Mas. Tetapi training ini harapan kita nanti bisa diikuti oleh para petani-petani muda, para nelayan muda. Karena apa? Karena kita melihat bahwa petani ini profesi yang mungkin makin lama makin tidak disukai ya, Mas ya. Karena apa? Karena mungkin para petani, teman-teman petani yang ada di daerah-daerah mungkin belum pernah mendengar kata tentang entrepreneurship Indonesia ini, atau entrepreneurship Pancasila, atau entrepreneur leadership Pancasila, yang nanti akan kita gulirkan trainingnya di sekitar November atau akhir tahun. Nah, paduan dari tiga ini, Mas, insya Allah gitu ya, semoga nanti akan membantu pemerintah untuk Indonesia Emas, membentuk Indonesia Emas. Dan Indonesia Emas itu bukan kepentingannya pemerintah menurut saya, Mas. Bukan kepentingannya Pak Jokowi atau menteri-menteri. Kepentingan kita semua gitu, menjadi Indonesia Emas. Lagi-lagi yang berperan untuk membangun rumah kita menjadi lebih baik bukan rumah, tapi kita. Saya yang punya rumah. Yang punya peran, punya kendali untuk membangun Indonesia ini, Indonesia Emas tahun 2045, bukan pemerintah. Mereka itu hanya alat gitu ya. Alat yang mungkin mempermudah kita untuk memperbaiki rumah kita gitu ya, Mas. Dan yang paling penting adalah kita. Semoga dengan 3 program tadi, ini adalah bentuk kreativitas kita memberi kepada bangsa Indonesia, mungkin menjadi semacam contoh gitu ya, Mas. Bahwa mari kita memberi dan terus memberi, sehingga rumah kita Indonesia menjadi makin indah, makin kuat, makin mantap, makin keren gitu ya, Mas Albert. Wah, ini senang sekali malam hari ini ada Coach Istoto juga, Mas, yang bergabung. Selamat malam, Coach Istoto. Coach Istoto ini adalah apa namanya, boleh dikatakan project manajernya, Mas. Project manager dari ketiga hal ini. Semoga dengan leadership dari beliau, program kita ini lancar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti makin banyak yang mendukung, mensupport dan terlibat, Mas. Amin, amin. Ya, jadi ini apa ya, bakti dan hibah hidup, menghibahkan hidup bagi bangsa ini. Ya, betul sekali, Mas. Jadi sebenarnya bisa juga nih Pak, ini apa namanya, IG itu sekarang bisa 3-4 orang Pak. Itu jadi kalau gitu. Boleh kapan-kapan bergabung. Iya, selamat malam. Iya. Oh, ini ada tulisan dari Coach Istoto nih. Selamat malam, Coach. Mari menuju dan wujudkan Indonesia Emas kita bersama. Amin, amin. Nah, terima kasih, Pak, Coach di dalam Istoto. nilai-nilai Pancasila itu kan satu pasti tentang ketuhanan, itu tentang ke atas ya tadi. Lalu kan kedua tadi katakan perwujudannya cinta Tuhan itu cinta sesama gitu ya, cinta manusia. Lalu tadi juga disebut juga apa namanya, yang bisa punya value, understanding, belief itu manusia begitu. Nah, saya melihatnya kalau di sila 3, 4, 5 ini kan bicara kolektif, Pak. Bicara persatuan, jamak gitu kan ya. Lalu kerakyatan itu bagaimana memanage leadership-nya. Lalu keadilan sosial gitu ya, bicara soal luasnya. Nah, kalau tadi bicara bahwa kembali kepada individunya, manusia, itu menurut saya mencoba mengambil dari sila kedua ini, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mungkin bisa apa yang kita bicarakan ini dalam kaitan keluarga tadi, dengan kaitan beradab ini, Pak. Andilnya di mana nih, Pak? Sehingga mewujudkan yang beradab ini, Pak. Melahirkan manusia-manusia yang beradab ini, Pak. Ini personally ya, Mas, secara pribadi, ini pertanyaannya Mas Abed ini adalah pertanyaan yang keren, karena jawaban dari pertanyaan Mas Abed ini adalah keindahan Pancasila. Jadi secara personal ini satu hal yang membuat saya kagum, salut ya kepada salah satunya Insur Soekarno ya, yang sudah menggali dari bangsa Indonesia. Jadi ini saya mengartikan seperti ini, Mas, sesuai dengan pertanyaan Mas Abel tadi. Yang pertama adalah ketuhanan.
ketuhanan. Memang ketuhanan ini kan merupakan merupakan satu hal yang paling utama misi kehidupan kita kan Mas ya. Saya dulu berasal dari Tuhan, sekarang saya dilepaskan di dunia dan nanti akan kembali kepada Tuhan. Dan supaya saya nanti tidak tersesat, maka saya akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Kemudian saya akan selalu bermesraan dengan Tuhan. Tetapi kalau hanya bermesraan dengan Tuhan saja, mungkin itu masih belum cukup. Karena kita bermesraan atau tidak, kita berhubungan dengan Tuhan atau tidak, Tuhan tidak berubah gitu kan. Tuhan tetap dengan maha kekuasaannya, nggak ada pengaruhnya. Tetapi yang mungkin bisa kita manfaatkan adalah pengaruhnya pada diri kita. Jadi setelah saya berhubungan dengan Tuhan, setelah bertemu dengan Tuhan, yang kedua adalah imbasnya, harapannya adalah bagaimana saya melihat self-esteem saya. Bagaimana saya melihat konsep diri saya. Saya adalah manusia yang adil dan beradab. Jadi setelah ketemu dengan Tuhan, saya menyadari tentang jati diri saya. Saya sebagai manusia yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beradab itu yang kemarin kita bicarakan ada 5, aman, kualitas, dan seterusnya itu. Kemudian setelah itu, saya sudah menyadari identitas saya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai Pancasila. Terus kalau kamu sudah beres, terus so what gitu loh. Kamu harus berbuat sesuatu kepada orang lain. Karena itu akan memberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat pada Anda. Maka setelah itu implementasinya adalah kolaborasi, ayo kolaborasi persatuan Indonesia. Kamu nggak bisa melakukan banyak hal sendirian. Kemudian setelah itu, kalau sudah berkolaborasi, tunjuk salah satu di antara kalian menjadi pemimpin dong. Karena nggak mungkin kita semua jadi pemimpin. Kemudian mari kita tunjuk pemimpin. Kemudian mari kita patuh pada pemimpin dengan dasar hikmah kebijaksanaan. Kemudian ketika kita akan membuat proyek, ketika kita akan membuat rencana, musyawarah dan hasilkan mufakat. Dan dengan proses itu maka insya Allah gitu ya, kita akan menuju ke visi besar kita, goals kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Setiap orang menempati posisi yang mereka sukai sendiri-sendiri. Saya menikmati posisi sebagai seorang trainer dan coach, kemudian yang lain menempati posisi yang lain dengan keadilan sosial kita sendiri. Saya merasakan keadilan sosial. Saya berada di sebuah komunitas di mana peran dan power saya berada di tempat yang tepat, Mas. The right man on the right place. Bukan orang yang menempatkan. Saya menempatkan diri saya the right man on the right place. Jadi apa sih peran yang saya bisa berikan di dalam komunitas bangsa Indonesia? Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan wow, menurut saya itu keindahan yang luar biasa. Jadi sudah berurut gitu Mas, dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Mas Albert atas pertanyaannya. Jadi saya belum bukan pernah hanya menemukan mutiaranya, tapi disusun juga ya Pak dengan sistematika yang luar biasa sekali gitu ya. Jadi mengagumkan sekali para founding fathers kita. Yes, dan saya seorang Muslim, kemudian saya melihat bahwa urutan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ini sepertinya ini Mas, Islam banget gitu. Kemudian saya juga menduga bahwa Mas Albert mungkin dari sudut pandang agama yang lain mungkin juga melihat hal yang sama ya. Ini mungkin sesuai dengan keyakinannya Mas Albert banget gitu. Kemudian teman-teman yang lain juga mungkin sama. Dan yang dilihat dari sudut pandang NLP, kebetulan saya seorang NLP-er ya Mas. Ini sangat NLP banget. Padahal tahun 1945 kan kayaknya Richard Bandler belum lahir ya. Dan belum materi Indonesia ya Pak. Belum. Tetapi para founding fathers kita sudah sangat NLP gitu ya. Ini makanya sama Coach Toto ini kita lagi nyusun pelan-pelan NLP Nusantara Mas. Karena sebenarnya kita ini sudah punya ilmu-ilmu yang adiluhung gitu ya, yang sophisticated gitu, yang canggih gitu ya, yang mungkin kita terlupa gitu Mas, terlupa karena bangsa Indonesia ini kan kita ini
sangat menghargai orang lain, Mas. Menghargai tamu, menghargai orang lain gitu ya. Sehingga kita saking sibuknya menghargai teknologi filosofi dari luar, akhirnya kita sibuk, kita lupa dengan teknologi kita sendiri gitu. Ya. Kayak Boleh kasih apa bocoran namanya? sedikit nggak Pak, ya, dari sisi itu tadi Pak, NLP ini dengan melihat Pancasila, karena eh, kan ya memang maaf ya Pak ya, jadi ada apa ya, gugatan-gugatan gitu ya, maksudnya menentang Pancasila gitu ya, tidak, kalau tadi sampai Autoro menyampaikan hal seperti itu cukup apa ya, menguatkan begitu ya, ini dari sudut pandang agama bisa diterima begitu. Nah, kalau secara NLP, kenapa kok bisa juga setuju bahwa ketuhanan nomor satu ini Pak, gitu ya istilahnya, gitu Pak. Iya ya. Jadi di NLP ini Hmm. kan ada apa ya, manusia ini kan juga bersifat universal, Mas. Universal itu artinya kita berada di universe gitu ya. Hmm. Itu kebutuhan hakiki manusia itu adalah jadi manusia itu kan selalu ingin tahu kan, Mas, karena dia punya akal pikiran, Ya. maka dia selalu ingin tahu. Kemudian Hmm. apa namanya, karena dia ingin tahu, maka dia akan mencari tahu terus apa hal-hal yang dia belum Hmm. ketahui. Tetapi Hmm. universe atau alam semesta ini kan jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk mengetahuinya, gitu ya. Hmm. Kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Nah, kemudian himpunan-himpunan ya, himpunan-himpunan semesta ya. Kalau dulu Mas Albert mungkin pernah belajar matematika, Ya. ada Ya. himpunan semesta gitu ya. Nah, himpunan bagian itu adalah himpunan yang kita ketahui, Mas. Dunia yang kita Hmm. ketahui. Nah, di Hmm. luar dunia yang kita ketahui itu kan ada himpunan semesta, Mas. Ya. Nah, karena kita nggak tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, maka padahal sementara kita adalah makhluk yang ingin tahu. Sehingga kita membutuhkan Hmm. Tuhan. Tuhan itu adalah Hmm. representasi hal-hal yang saya tidak bisa, saya tidak tahu, Hmm. saya tidak kuasa, Hmm. dan seterusnya gitu. Hmm. Dan Hmm. setiap manusia memiliki kebutuhan itu. Sehingga akhirnya Ya. ketika kita memiliki Tuhan atau menempatkan Tuhan di dalam pikiran kita, maka kita merasa damai gitu. Karena ada Ya. beberapa ketidaktahuan terjawab gitu ya, atas keingintahuan kita yang memang luar biasa. Ya. 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 Makasih Pak. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 tanpa Oh, nggak kerasa ya, Mas? Iya. Jadi kita akan tetap lanjutkan seri-seri tentang keluarga dan kebangsaan ini di Yes. pertemuan-pertemuan atau istilahnya online berikutnya. Jadi Mhm. setidaknya ini kita belajar bahwa keluarga itu tiang bangsa gitu ya. Jadi logikanya apa ya, jangan terbalik-balik gitu ya, jangan minta sama rumah gitu ya. Jadi keluarga dulu gitu ya, keluarga kuat maka bangsa kuat gitu. Nah, Insya Allah. untuk apa, dari keluarga ke bangsa yang kuat ini maka diperlukan apa istilahnya, ya sorry, bisa jadi ya kita punya understanding yang berbeda, kita bisa jadi punya belief yang berbeda, tetapi kita bersyukur karena kita punya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang jadi perekat, jadi yang membuat mewujudkan itu jadi bangsa Indonesia, jadi Indonesia. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai Pancasila ini itu bukan dari mana-mana, yaitu sudah ada di Indonesia. Dan kalau nilai-nilai ini terwujud atau dinyatakan, dibuat, tadi kan dikatakan jangan minta dulu, jangan minta sama bangsa gitu ya, tapi ini kita wujudkan di keluarga, maka insya Allah gitu ya, kita Mhm. juga akan makin Ya, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, jadi juga selaras dengan apa yang diidam-idamkan para founding fathers, yaitu menuju Indonesia yang makmur, adil, dan jaya gitu ya. amin, Jadi amin. mungkin begitu ya Pak. Benar. Ya. 1000% benar. Mungkin malah 1 triliun% benar. Ada Pak yang mungkin mau disampaikan juga Pak? Oke, sorry. Nah, Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa meneruskan pembicaraan ini, Mas. Dan semoga banyak hmm. teman-teman yang suka dan tertarik
pada acara kita, dan seperti biasa insya Allah kita akan membahas hal ini di setiap malam minggu. Kemudian Iya, kita nanti akan mengungkap atau memunculkan hal-hal penting, hal-hal signifikan yang mungkin selama ini dilupakan oleh orang. Salah satunya malam ini adalah keluarga, kemudian berikutnya mungkin sekolah gitu ya. Sekolah ini juga iya, merupakan pilar bangsa. Kemudian guru iya, sebagai fasilitator perekat bangsa. Guru iya, yang berarti digugu dan ditiru atau leader sebenarnya di masyarakat iya, kita. Tetapi mungkin selama ini ada penyempitan makna ya Mas ya. Penyempitan iya, makna guru yang sebenarnya adalah society leader gitu ya. Tokoh iya, masyarakat gitu. Kemudian sekarang ini iya, menjadi hanya sekedar pendidik gitu ya di sekolah gitu. Nanti kita akan bahas iya, lebih lebih lengkap dan lebih luas hal-hal yang mungkin selama ini terlewatkan, terlupakan. Padahal itu iya, adalah hal-hal yang penting bagi bangsa kita. Semoga nanti teman-teman juga sependapat, teman-teman nanti juga iya, memiliki eh, kepentingan yang sama dengan iya, kita semua, sehingga nanti kita bisa membuat collective actions ya Mas. Collective iya, iya, action minimal bagi teman-teman yang punya waktu, punya kelonggaran, energi dan biaya, nanti bisa mengikuti training guru coach Indonesia atau kursus parenting menjadi orang tua idola dan entrepreneurship Nusantara. Itu iya. Mas. Makasih. Ini ada Pak dari Ibu Jevana Eva. Ya, Ibu Eva ini ada Oke. dari Sumba, Pak. Wow, Dan selamat peserta malam guru Bu. coach, Pak. Jadi Wah, peserta guru coach wow akan ada orang tua luar idola, pasti biasa. keren banget. Mhm. Mohon Oke. info jika sudah dimulai webinarnya. Saya Mhm. rindu untuk dapat banyak ya, untuk dapat banyak itu wawasan dan terus belajar mempraktekkan. Begitu. Amin, amin. Wah, luar Ini biasa. juga ada Bu Puri Wulan ya. Halo Coach Oh, Utoro, oke. ya. Dan halo, Oke. selamat malam juga Bu Wulan, ya. Ini juga Pak Selamat Erwin malam. baru bergabung. Malam Pak. Oke. Iya, iya. Terima Oke, kasih atas kehadirannya. ya, jadi kita akan ketemu lagi Sabtu depan Insya Allah. pukul 8 malam. Ya, 8 malam. masih di dalam topik di minggu-minggu ini kita akan tetap bicara soal keluarga dan kebangsaan. Gitu ya. Dalam konteks tadi hari ini yang kita buka dengan judul keluarga adalah tiang bangsa. Tiang Lalu bagaimana bangsa. dinamikanya, bagaimana prosesnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Coach Sutoro untuk malam Terima hari kasih ini, Mas Albert atas untuk kesempatannya. konten apa ya, isinya yang sangat ya kenyang sekali gitu ya, sangat daging Alhamdulillah. sekali. Jadi luar biasa Alhamdulillah. sekali, menginspirasi sekali. Terima kasih banyak Mhm. Pak Utoro dan terima kasih Terima buat kasih. kawan-kawan yang bergabung. Tetap bisa kirimkan komen di postingan ini Instagram. nanti di IG, ya Instagram atau di YouTube. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Sampai jumpa Sabtu depan pukul 8 malam. Ya, Selamat tetap jumpa jaga lagi. kesehatan. Salam kesehatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.